Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadan dengan NIM 7211421331 dari akuntansi Rombel E. Di sini saya akan mempresentasikan biaya standar untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen. Biaya standar. Biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar sendiri merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran. Sedangkan standar harga yaitu perkiraan per unit masukan. Biaya standar sendiri itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Yang kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga jual. Sistem biaya standar itu bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Adapun tujuan dalam penetapan sistem akuntansi biaya standar. Yang pertama yaitu pengendalian biaya atau cost control. Dalam sistem perhitungan biaya standar, memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansinya. Yang kedua yaitu penentuan harga pokok produksi atau produk costing. Perhitungan harga pokok produk, biaya-biaya itu dibebankan pada produk yang menggunakan standar kualitas dan harga untuk ketiga biaya produk. Nah, ketiga biaya produksi itu tuh mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, adapun kelemahan dari biaya standar itu. Beberapa kelemahan biaya standar itu meliputi satu tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan secara tepat. Kedua, seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang keempat, perubahan standar menimbulkan masalah persediaan sendiri. Nah, dalam biaya standar itu tuh ada namanya analisis varian. Varian total anggaran adalah selisih antara biaya input aktual dan biaya yang direncanakan. Adapun rumus dari total varian itu, rumus dari total varian itu tuh ada AP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ. Dengan keterangan AP itu tuh biaya per unit aktual, AQ itu kuantitas input yang digunakan aktual, sedangkan SP itu harga per unit standar, SQ itu kuantitas bahan baku standar. Nah, dalam akuntansi manajemen dalam biaya standar ini tuh ada beberapa penentuannya. Yang pertama tadi kan sudah disebutkan bahwa penentuan harga pokok produksi kan ada tiga produksi ya, yaitu tadi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang pertama yaitu kita membahas analisis variasi bahan baku. Analisis variasi bahan baku sendiri itu
ada selisih antara biaya aktual dengan biaya standar yang ditetapkan sebelum kegiatan operasi perusahaan dilakukan. Dalam analisis varian bahan baku ini terbagi menjadi dua, yaitu varian harga bahan baku dan varian kuantitas bahan baku. Nah, rumus dari varian harga bahan baku ini itu ada MPV sama dengan AP dikali AQ dikurangi SP dikali AQ atau AP dikurangi SP dikali AQ. Sedangkan variansi kuantitas bahan baku tuh ada MUV sama dengan SP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ atau AQ dikurangi SQ dikali SP. Nah, perlu diingat bahwa varian harga bahan baku tuh MPV, sedangkan varian kuantitas bahan baku tuh MUV gitu. Yang kedua yaitu ada analisis variasi tenaga kerja langsung. Nah, analisis variasi tenaga kerja langsung itu tuh meliputi dua variansi, yaitu variasi tenaga kerja langsung serta variasi efisiensi tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada variansi tenaga kerja langsung. Variansi tenaga kerja langsung itu tuh rumusnya tuh LRV sama dengan AR dikurangi SR dikali AH. Dengan keterangan AR itu adalah tarif upah aktual per jam, SR itu tarif upah standar per jam, AH itu jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Variansi efisien tenaga kerja rumusnya itu LEV yaitu sama dengan AH dikurangi SH dikali SR. AH itu jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, sedangkan SH itu jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan. Sementara itu, SR adalah tarif upah standar per jam. Perlu diingat juga di garis bawahi bahwa variansi tenaga kerja langsung itu LRV dan sedangkan variansi efisiensi tenaga kerja itu LFV. Yang terakhir yaitu ada analisis variansi pada biaya overhead. Variansi analis variasi biaya overhead ini itu dibagi menjadi dua, yaitu variasi overhead variabel dan variasi overhead tetap. Nah, pada variasi overhead variabel ini tuh dibagi menjadi tiga lagi, yaitu total variasi overhead variabel itu sendiri, variasi pengeluaran overhead variabel, serta variasi efisiensi overhead variabel. Total variansi overhead variabel itu tuh rumusnya yaitu total variansi sama dengan biaya akrual overhead pabrik dikurangi overhead variabel yang dibebankan. Sementara pada rumus variansi pengeluaran overhead variabel itu rumusnya variansi pengeluaran overhead variabel sama dengan AF of R dikurangi SV of R dikali AH. Nah, AVOR sendiri itu adalah accrual variable overhead rate. Sedangkan SV of R itu standar variable overhead rate. Yang ketiga yaitu ada variansi efisiensi overhead variable. Dengan rumusnya yaitu H dikurangi SH dikali SVOR. Selanjutnya yaitu ada variansi overhead tetap. Nah, variansi overhead tetap ini sama dengan ya variansi overhead variabel dibagi menjadi tiga, yaitu ada total variansi overhead tetap, ada variansi pengeluaran overhead tetap, serta variansi efisiensi overhead variabel.
Di total variansi overhead tetap itu rumusnya ada overhead tetap dianggarkan dikurangi overhead tetap yang dibebankan. Sedangkan rumusnya overhead tetap yang dibebankan itu, rumusnya itu tarif standar overhead tetap dikali jam standar. Kemudian pada variansi pengeluaran overhead tetap itu rumusnya ada AVOR dikurangi SVOR dikali AH. Sama dengan sebelumnya, AVOR itu yaitu Accrual Variable Overhead Rate dikurangi SVOR itu Standar Variable Overhead Rate. Yang terakhir yaitu variansi efisiensi overhead variable. Nah, efisiensi overhead variable ini rumusnya yaitu AH dikurangi SH dikali SVOR. Nah, kita masuk ke studi kasus. Studi kasus ini saya mengambil PT Vianka Abadi Palembang. Nah, pada PT Vianka Abadi Palembang ini itu dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis material yang digunakan pada tipe ruko gitu. Jadi PT Vinayaka Abadi Palembang ini tuh mempunyai ruko dan dia tuh mempunyai jenis-jenis material yang digunakan untuk membuat ruko tersebut gitu. Nah, jenis-jenis material ini dapat dilihat bahwa ada kuantitas aktualnya dan ada kuantitas standarnya. Satuannya juga sudah tercantum, harga aktualnya juga sudah tercantum, dan harga standarnya sudah tercantum. Tuh, dapat dilihat contohnya seperti di bawah ini ada semen, kuantitas aktualnya itu 80, kuantitas standarnya itu 85. Harga aktualnya 50.000, harga standarnya itu 55.000. Dan ditanyakan perhitungan varians harga bahan baku atau variansi bahan baku untuk tipe ruko tahun 2008 dan perhitungan variansi kuantitas untuk tipe ruko tahun 2008. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perhitungan variansi bahan baku. Nah, pada soal pertama yaitu perhitungan variansi harga bahan baku itu tuh sudah dapat dijelaskan di sebelumnya. Rumusnya itu kita pakai MPV, AP dikali AQ dikurangi SP dikali AQ gitu. AP sendiri itu bisa dapat dilihat ketika dilihat dari nomor ini. Nah, nomor ini merupakan selisih harga yang telah dikurangi ini ya guys. Nah, eh, selisih harganya itu dapat dilihat dari angka 2, 50.000 dikurangi 55.000. Harga aktual dikurangi harga standar, yaitu dapatnya 5.000. Nah, 5.000 ini itu adalah AQ gitu. Terus kuantitas ya. Terus habis itu ada pun eh, harga total. Harga total itu tuh 1 kali 4 yaitu 180.000 kuantitas aktualnya dikali 4 selisih dari harga tadi yang sudah didapat yaitu 5.000. Jadi hasilnya itu 400.000. Dan dapat dilihat bahwa eh, penjelasan itu untung semua. Jadi dari PT Vinayaka Badi Palembang eh, dapat dilihat perhitungan dari harga bahan baku itu untung semua. Selanjutnya itu ada perhitungan variansi kuantitas untuk tipe ruko 2008. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada MUV
sama dengan SP dikali AQ dikurangi SP dikali SQ. Nah, SP sendiri yaitu harga standar, AQ dan SQ itu merupakan kuantitas standar dan kuantitas sesungguhnya. Nah, kuantitas standar itu kan 85. Nah, kuantitas sesungguhnya atau kuantitas aktualnya itu 80. Nah, rumusnya itu dapat disederhanakan yaitu SP dikali AQ dikurangi SQ. Nah, kan AQ dikali SQ. AQ dikurangi SQ dulu. AQ dikurangi SQ yaitu kualitas standar dikurangi kualitas aktual. Hasilnya itu 5. Sedangkan SP sendiri itu yaitu harga sesungguhnya itu dari penjualan selisih kualitas total ini. Nah, selisih kualitas total ini tuh dapat dapat ditemukan atau dapat dihasilkan dari ini harga standar dikali sama perbedaan kualitas tadi, yaitu ketemunya 275. Nah, dapat dilihat dari penjelasannya bahwa di perhitungan perhitungan variansi menggunakan kuantitas ini dapat dilihat bahwa dari bahan pasir, bahan batu bata, dan bahan besi kali 6 itu tidak ada untungnya atau rugi. Sedangkan di semen, batako, dan besi 8 kali 12 kawat beton itu mereka untung gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dan mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Selebihnya jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan saya akan menjawabnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.